Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan nama saya Megawati, merupakan salah satu anggota kelompok 10 yang akan memaparkan mengenai rancangan permainan kincir angka. Nah, di sini ada bagian pendahuluan. Nah, menurut Wijaya Ningsih tahun 2019, pembelajaran berhitung juga merupakan bagian terpenting bagi anak jika kegiatan berhitung dilakukan dengan berbagai cara, dengan media atau permainan yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat anak dalam berhitung. Nah, permainan edukasi membantu pembelajaran terutama pada anak-anak. Nah, di kelompok kami di sini membuat suatu permainan edukasi yaitu kincir angka. Kincir angka adalah salah satu jenis permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan kognitif karena menggabungkan elemen kognitif, kreatif, dan motorik. Ini mengajarkan anak-anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga menggabungkan keterampilan motorik halus dan koordinasi. Nah, permainan kincir angka ini juga terbuat dari karton bekas adalah salah satu cara untuk mengajarkan anak-anak mengenai konsep ramah lingkungan sejak dini. Anak-anak diajak untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dan meningkatkan keterampilan kreatif mereka dengan membuat mainan dari bahan bekas. Diharap permainan ini akan meningkatkan kesadaran anak terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya. Saya serahkan untuk ke teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya itu jenis permainan. Permainan yang dipilih oleh kelompok kami adalah jenis permainan edukatif atau APA, yaitu kincir angka. Permainan ini adalah alat yang dibuat untuk membantu anak-anak belajar angka dan berhitung dengan cara yang seru. Kincir ini bentuknya seperti roda yang bisa diputar, di mana setiap bagiannya ada angka-angka. Ketika kincir diputar, anak-anak akan belajar mengenal dan berhitung dengan angka-angka yang keluar, sehingga proses belajar jadi lebih menyenangkan. Untuk membuat kincir angka ini, kita butuh bahan-bahan seperti karton, kardus tebal, gunting, spidol, penggaris, paku payung, dan stiker angka jika diperlukan. Kincir angka ini bukan cuma membantu anak-anak belajar berhitung, tetapi juga membantu mereka memahami urutan angka dari kecil ke besar ataupun sebaliknya. Ketika memutar kincir, mereka juga melatih koordinasi mata dan tangan serta keterampilan motorik halus. Selain itu, permainan ini melatih konsentrasi karena anak harus fokus pada angka yang muncul dan membantu mereka berpikir logis ketika menebak angka yang akan keluar. Selanjutnya, menurut Adriani Daryati pada tahun 2021, APA juga dapat dibagi berdasarkan tempat penggunaan, yaitu APA di dalam ruangan dan di luar ruangan. Setiap jenis APA ini memiliki klasifikasi tersendiri dan melayani tujuan tertentu. Jenis permainan yang dirancang untuk digunakan di luar ruangan memanfaatkan ruangan terbuka untuk mendukung perkembangan fisik dan sosial anak. APA outdoor ini meliputi berbagai alat permainan seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, tangga permainan, dan struktur bermain lainnya yang memungkinkan anak-anak bergerak bebas. Selanjutnya itu APA indoor adalah jenis permainan yang dirancang untuk digunakan di dalam ruangan, menawarkan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan anak tanpa memerlukan ruangan terbuka. Sementara itu, jenis permainan yang kami pilih yaitu APA indoor, yang dimana mencakup permainan kincir angka yang dapat diputar dan dimainkan dalam ruangan. Fungsi permainan edukatif dalam buku Education Games, Andang Ismail mengatakan, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran sambil bermain, merangsang, mengembangkan daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar mampu menumbuhkan sikap mental serta akhlak yang baik. Menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman, dan menyenangkan meningkatkan kualitas pembelajaran anak.
Perkenalkan, saya Konita Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fokus tahapan bermain. Permainan kincir angka membantu perkembangan anak pada aspek kognitif. Kemampuan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk memecahkan masalah, mengingat, dan berpikir. Usia anak yang cocok untuk menggunakan permainan ini yaitu usia 3 sampai 7 tahun. Menurut Piase, anak pada usia tersebut berada di tahapan praoperasional. Tahap praoperasional ini adalah tahapan perkembangan kognitif di mana anak mulai mengenal simbol-simbol seperti huruf dan angka untuk memahami segala hal di sekelilingnya. Anak dengan usia 3 sampai 7 tahun mulai mengembangkan pemikiran simbolis mereka. Pada tahapan ini, anak itu mulai mengetahui jika angka yang terdapat pada kincir itu mewakili suatu nilai tertentu. Ketika anak itu memutar kincir dan melihat angka yang muncul, maka anak itu mulai belajar untuk menghubungkan angka dan mengenali urutan angka dari angka terkecil hingga terbesar. Permainan kincir angka ini adalah aspek terpenting sebagai cara pengembangan konsep matematika dasar. Selain pada aspek kognitif, permainan kincir angka ini dapat membantu anak pada aspek motorik halus. Hal ini untuk melatih koordinasi gerakan tangan yang nantinya itu sangat penting untuk persiapan tugas-tugas perkembangan lainnya yang membutuhkan gerakan tangan seperti menulis, menggambar, dan aktivitas lainnya. Permainan kincir angka bagi perkembangan aspek motorik juga diharapkan agar anak itu dapat mengontrol gerakan tangan untuk menghasilkan angka yang sesuai. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat permainan kincir angka. Nah, secara umum permainan memiliki banyak manfaat yang dapat menjadi stimulus pada berbagai perkembangan seperti kognitif, sosial, emosional, dan sebagainya. Pada aspek kognitif, pengenalan permainan edukasi dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mengenal segala benda. Pada aspek sosial sendiri, permainan berperan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anak dengan teman sebayanya dan mengenal aturan-aturan permainan. Sedangkan pada aspek emosional, anak diajar untuk mengelola emosi ketika bermain dalam kelompok, menumbuhkan sifat empati dan bekerja sama. Nah, di sini ada menurut Mas Ruro dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa salah satu lingkup pada perkembangan berpikir simbolik yang terdapat di standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau biasa disingkat STTPA mencakup tentang bilangan dan huruf. Nah, mengenalkan angka pada anak diharap mampu mengembangkan kemampuan menghitung di masa depannya. Artinya, pengenalan angka sejak dini adalah hal yang sangat penting bagi anak karena konsep berhitung dimulai dari pengenalan angka. Nah, melalui permainan menggunakan angka, anak mampu memahami konsep dan simbol bilangan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, permainan dengan angka mampu mengembangkan dan menstimulasi aspek perkembangan terutama kognitif bagi anak sehingga anak dapat mengidentifikasi lambang-lambang angka. Nah, adapun manfaat utama dari pengenalan matematika yang dimulai dari pengenalan angka, maka hal ini untuk mengembangkan kecerdasan anak dan memberikan stimulus bagi otak agar berpikir logis. Nah, itu menurut Maryam tahun 2019. Nah, anak diharap dapat melakukan pengamatan dengan benda di sekitarnya melalui permainan angka untuk berpikir secara sistematis, melatih dan konsentrasi dan ketelitian. Nah, selain itu, permainan menggunakan angka mampu mempertajam memori anak untuk mengingat dan menghafal konsep angka. Tidak hanya itu, dapat juga mengembangkan aspek kognitif, namun permainan dengan angka melalui alat kincir mampu menstimulasi aspek motorik, terutama motorik halus. Hal ini untuk meningkatkan keterampilan dalam mengontrol tangan ketika memutar kincir tersebut. Nah, dari permainan ini diharap nantinya anak memiliki rasa ingin tahu tinggi untuk terus mencoba dan mengulang kembali permainan kincir angka ini. Nah, mungkin itu dari saya. Saya serahkan ke teman kelompok saya berikutnya. Baik,
Sekarang saya akan melanjutkan materi yang membahas ke arah alur permainan. Nah, sebelum kita masuk ke alur permainan, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih aturan yang dimainkan saat permainan kincir angka berlangsung gitu. Yang pertama ada tujuan permainan. Nah, tujuannya dari permainan ini adalah untuk menyusun angka pada sebuah kincir. Biasanya berbentuk lingkaran atau roda yang dibagi menjadi beberapa segmen. Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, biasanya pemain akan diminta untuk menyusun angka secara berurutan atau mencapai hasil penjumlahan tertentu di segmen-segmen kincir. Lalu kedua ada alat permainan. Nah, kincir angka bentuk lingkaran atau roda yang dibagi menjadi beberapa segmen. Penghitung waktu, beberapa versi memainkan menggunakan timer untuk membatasi waktu setiap giliran. Lalu ketiga ada jumlah pemain. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain atau lebih gitu, atau juga secara individual untuk latihan matematika. Oke, lalu kita akan melanjutkan di persiapan awal. Nah, persiapan awalnya itu tempatkan kincir angka di tengah meja. Kincir ini akan memiliki jumlah segmen yang menunjukkan angka. Lalu siapkan papan catatan atau buku untuk mencatat jumlah angka yang diperoleh setiap pemain. Tentukan skor target, misalnya 50 atau 100 poin sebagai skor akhir untuk memenangkan permainan ini. Lalu ada penentuan giliran. Nah, untuk menentukan giliran, setiap peraturan atau permainan akan disepakati oleh semua pemain. Nah, lalu setiap pemain memutar kincir angka pada gilirannya. Lalu ada memutar kincir dan mencatat angka. Saat giliran pemain memutar kincir angka, hasil dan putaran menunjukkan angka yang harus dicatat pada papan atau buku catatan. Lalu pemain menjumlahkan angka, hasil putaran, dan angka dan yang diperoleh dari giliran sebelumnya, sehingga tercatat jumlah akumulatif dari semua giliran mereka. Nah, pemain yang pertama kali mencapai atau mendekati skor target tanpa melewati batas dinyatakan sebagai pemenang. Lalu ada variasi permainan tersebut ada bermacam-macam. Misalnya permainan ini bisa divariasikan dengan mengatur ulang hasil penjumlahan setelah beberapa putaran, mengganti skor target jika ingin permainan lebih cepat atau lebih menantang, menambahkan bonus bagi pemain yang mencapai skor tertentu dalam satu kali putaran. Misalnya putaran menghasilkan angka genap gitu. Oke, mungkin itu saja dari alur permainan. Terima kasih.